warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul yafqahu qawli amma ba'du. Fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, utamanya kepada tuan-tuan guru, wabil khusus kepada guru kita Ustadz Muhammad Yusran beserta rombongan, tokoh-tokoh masyarakat, para imam dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada tuan rumah sekeluarga. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa lahirnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dirangkaikan dengan pemberian nama anaknya. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini sidin malam isok pulang nang bini bawa minyak kayu putih, nang laki bawa fikson cocok rupanya bekarik sidin. Itulah hidup nih, namun kada diadakan pengajian tidak diingat mengingatkan, kemesraan hidup bisa hilang. Kemudian pulang kaina apabila anak nang dikawinakan tadi hamil betianan, itu kena mandi 7 bulan pengajian pulang, biar diingatkan wanita hamil itu makan jangan sembarangan. Kalau dalam kitab Irsyadul Ibad katanya, amun bini hamil sebelum hamil 4 bulan bagus makan buah-buahan yang kulitnya mulus. Nyaman anak lahir karena kulitnya mulus, jangan bermakan kulit salak, jangan. Ini kayak limau, jero apa namanya, anggur, apel, itu kulitnya mulus, jangan makan salak. Kena lahir anak kulit kayak salak, tapi aku je guru itu udah memakan buah-buahan nang kulitnya mulus, tapi lama sih anakku lahir kayak kulit salak, masih sudah. Karena pulang memberi nama pengajian pulang semacam ini, agar supaya memberi nama tuh jangan sembarangan. Nabi sudah bilang, ahsin asma'akum, baguskan olehmu akan nama-nama kamu. Nama itu merupakan doa. Coba kita lihat orang Cina tuh, orang Cina hanya memberi nama kadenya aja bagus. Kami di Tungkal tuh ada ngaran kadenya Sumbir Rezeki, adalah was meningkatnya, memang betul sumber rezeki. Toko makmur beneran. Ada toko apotek manjur beneran. Orang ramai berbelanja. Sekali orang Islam bulah toko warung makan, rumah makan sederhana. Sampai wah ini sederhana terus, salah dengaran. Makanya ngaran tuh perlu, makanya diadakan pengajian
Ambil ngaran nang bagus, walaupun kada bahasa Arab tapi tujuannya bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau berbahasa Arab, maknanya bagus, tujuannya bagus, supaya anak kayaknya jadi orang bagus. Apalagi anak kita hidup di masa akan datang nih, ujian banyak, pergaulan bebas kesian. Maka anak kita kalau sudah terpengaruh pergaulan bebas rusak. Jangankan anak kita, kucing saja kalau sudah tahu bergaul bebas dengan kucing tetangga, bulitnya rusak. Nanti kami di rumah tuh kucing 2, laki keduanya. Bagusnya diingon lagi haloi depan di jalan, masih kebila kami berduduknya, kebila bihira keluar tahinya uang di rumah. Sekali sudah ganal hendak berbini, keluar malam kadising bulikan. Ya Allah, sekali bulik berubah ngiau kada beranayan. Makanya anak tuh sudah bergaul bebas, apa wani jawab kawitan. Perhatikan kalau anak sudah bebas bergaul, bulik apa wani jawab tak. Kawitan sebetik besurahnya 16 besurah, pintarinya pada kawitan. Kucing kami itu sekali bulik, memai terus pokoknya. Bak kami kada lagi berduduk, bertimbak bak kami. Oh mai tetamu di malam timbaknya. Kurang rumahku mau apa ngarannya tuh? Apa pucuk napa ngarannya tuh, pucuk nang kayak dia itu napa ngarannya? Pakis kenapa tuh? Pucuk pakok. Nah, jadi main nanjak pusok pakok tadi naik kucing kami tuh, kaminya di pinggang. Kayak orang rumahku tadi, aku anak banyu hangat. Jangan main-main, biasa alih dikulih nangin tuh kami timbaknya. Filmku tadi lantang timbaknya juga. Siapa pada suahmu ndok kucingnya. Film petuanan ditimbaknya. Itu kenapa? Akibat pergaulan bebas. Makanya tuan rumah ini mengadakan pemberian nama digandingkan dengan peringatan kelahiran Nabi, supaya anak ini menjadi anak yang baik, jangan terpengaruh dengan pergaulan bebas. Memang akhir zaman ini betul-betul ngalih. Kalau orang bahari anak kita tuh nyaman ditagur, calangi mata gimana mun ini kita calangi mata tak keluar bigi mata dihiraninya. Kami lagi halus toh, kami ribut, abah kami goreng jenang tuh ramai kami bertingkit berjalan dah. Namun ini acul butuh rakungan berdihim adihiraninya. Memang betul lah kata istilah orang bahari itu, ikan belanak masak wadi, banyak anak nambah rezeki. Menwai ini ikan belanak masak kuning, banyak anak nambah paning. Nasi kong lain lagi, ikan belanak kepala karas, banyak anak habis beras. Sama aja juga, ada masih anak. Makanya tuan rumah ini bagus sudah menyertakan dengan peringatan kelahiran Nabi, supaya anak ini betul-betul bisa meniru akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Di dalam kitab Syamsul Hidayah, di situ diceritakan awal kali diperingati kelahiran Nabi dengan acara besar-besaran itu dimulai oleh seorang raja yang bernama Al-Muzaffar. Jadi peringatan Maulid ini baru, tidak di zaman Nabi. Di zaman Nabi, Nabi mengagungkan kelahirannya, memperingati kelahirannya. Dalam hadis Bulughul Maram, Nabi setiap hari Isnin puasa, ditanya kenapa, mengingat hari lahirnya. Jadi memperingati hari kelahiran ini memang sudah Nabi sudah memperingati, tapi dengan puasa, dengan cara yang semacam ini setelah selesai zaman Nabi, di mana zaman Raja Al-Muzaffar. Jadi kalau orang bilang bid'ah acara semacam ini, bujur Jepang juga, tapi bid'ah hasanah. Kenapa? Karena bid'ah ini tidak bertentangan dengan hukum agama. Itu lain, nang kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Tiap yang bid'ah itu menyesatkan, tapi tiap menyesatkan itu neraka. Itu lain bid'ah nang begini, itu bid'ah nang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau kita memperingati peristiwa lahirnya Nabi, ini tidak bertentangan dengan Al-Quran.
ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi, maka tidak termasuk menyesatkan. Namun semua nang bid'ah nang tidak dilakukan Nabi itu menyesatkan ke dalam neraka, berarti kita masuk neraka. Apa sebab? Karena banyak nang bid'ah. Nabi berdakwah kada pakai mic, kita pakai mic, bid'ah juga. Makanya di Makkah itu katanya bahari itu pertama kali nang membawa pakai mic itu tuh ulama dari Indonesia katanya, karena asalnya di Makkah itu ada pakai mic. Jadi ada ulama nang keras di Makkah itu katanya kada pakai mic karena mic ini bid'ah. Nabi berdakwah kada pakai mic. Akhirnya ada ulama Indonesia menghadap, ini kalau kada pakai mic di Makkah kena kada ketahuan orang rukuk sujud, kada ketahuan orang kebanyakan gitu. Akhirnya ditamui Sidin, mana orangnya nang kada membulihakan. Akhirnya tetamu sekalinya Sidin sedang membaca Al-Quran. Sidin membaca Al-Quran berkacamata. Lalu ditanya Sidin, piankah nang kada membulihakan pakai mic? Enggih, kenapa? Karena bid'ah. Jadi ditakoni Sidin, apa bedanya kacamata awan mic? Apa bedanya? Kacamata itu kan memperbesar huruf, kalau mic memperbesar suara. Makanya apa bedanya? Omong kayak itu Presiden, ayo apa kayak mic. Nah kan kalah tuh. Jadi kita nih main akal-akalan aja, mendang alih banget memasukkan model begini nih. Akhirnya pakai mic lah, bid'ah tapi bid'ah hasanah. Namun kita kadang hendak bid'ah. Coba lihat orang berangkat haji itu. Orang berangkat haji pakai pesawat, pilotnya itu bukan orang Islam. Kami halam tahun 2005-2006 hendak boleh dari Madinah hendak ke Batam, itu pesawat kami pesawat Arab Saudi. Kami dijemput di Madinah, yang rombongan satu nang dari Jakarta pesawat Garuda, pilotnya bukan orang Islam, maka kada boleh turun di Madinah, turunnya di Jeddah. Terpaksa dari Madinah ke Jeddah 8 jam setengah hanya sampai. Terabang kami sampai ke Batam hanya sampai ke Jeddah. Kenapa? Pesawat kada boleh turun di situ. Kenapa? Pilotnya kada orang Islam. Mana kada orang Islam pakai pesawat. Nabi berangkat ke Mekah kada bawa pesawat, Nabi pakai unta. Namun kita kada hendak bid'ah, sudah pergi haja ke haji sana berunta 2 kali berhaul kada sampai. Ada kawa kita mau hendak bid'ah sekalian jangan bid'ah sama sekali. Yang nama bid'ah itu nang dalalah, contoh orang menikahkan anak sunnah Nabi, lalu diadakan pembacaan maulid kayak tadi, itu bid'ah. Di zaman Nabi tidak ada nih simtudurar, ini hanya itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Berselawat kada dilarang, memuji Rasulullah kada dilarang, cari Al-Qur'annya nyuruh memuji Rasulullah. Allah aja memuji Rasulnya, kenapa kita kada? Lalu bid'ah dolalah mana? Imbah Bahabsi hanya berugin, artisnya pakaian separuh harga. Nah itu nang dalalah tuh. Aku sudah survei dah membuktikan. Aku diundang tausiah pengantin, tulak aku nang apa aja diundang tulak terus. Hendak ada tulak kena orang berugin manjang. Lumayan lah aku tulak, malah aku 15 menit ceramah, malah kan 15 menit pakai. Kan begitu. Tulak aku. Begitu tulak dia hendak kurang aku ke rumah. Nah apa jauh dia hendak kurang ke rumah aku nih. Orang berugin di luar, aku dapat mitihi belum. Kalau datang tuh kan sibuk bersalaman aja Bang. Ada mendelah sambil bersalaman huhulingan ke sana mata. Jadi aku kan tahu belum tuh. Masukkan orang ke rumah. Aku pintar. Duduk aku menghadap lelongkang. Walaupun aku di rumah, pandanganku tembus keluar. Aku dihendak di dalam tepurong. Jadi akhirnya begitu sampai di situ, duduk hadap ke lelongkang. Rupanya biduannya pakaian separuh harga. Pakaiannya kada biinderok. Baju panjang baju Fatihah pun kada biinderok kada. Baju kada betangan, baju gek habis-habisan. Aku inang Tuhan aja bingung, apalagi kekanakan. Di dalam aku bingung, kuitihi kadakah jatuh. Hendak diitihi berdosa, ada diitihi mumpung ada aja Tuhan. Nang Tuhan tuh kalau kita halon. Itu namanya bid'ah dalalah namanya. Itu namanya menyesatkan anak muda tuh. Kalau baca hadis itu tidak bid'ah dalalah. Siapa orang yang pertama mengadakan peringatan maulid? Seorang Raja Al-Muzaffar. Sidin menyiapkan kepala kambing berpanggang 5.000 biji kepala kambing. Kalau kepala kambingnya 5.000 biji, berarti awalnya 5.000 juga.
Mana ada kambing gak dibawa. Mun kepala gak dibawa tuh hantu kuyang ngarannya. Nu kami sana banyak dalam TV. Mun di Nongkano di kampung ada juga. Itu kan setiap kepalanya 5.000, awaknya 5.000 juga. Berarti nyembelih kambing 5.000. Kemudian menyembelih ayam 10.000. Kemudian menyiapkan piring kue 100.000. Kemudian menyiapkan duit 300.000 dinar untuk mengagungkan hari kelahiran Nabi yang hadir para alim ulama. Tidak ada yang protes. Kita nang kada alim protes peringatan maulid nih nang maliset nih. Nang alim saja ikut hadir dalam peringatan maulid Nabi. Apa alasannya? Karena kata Nabi, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man ampaka dirhaman fi maulidi paka'an namat ampaka jabalan min zahabin fi sabilillah. Siapa orang yang mengagungkan hari kelahiranku, maka aku memberi syafaat kepadanya hari kiamat nanti. Kemudian siapa orang membelanjakan hartanya untuk mengagungkan kelahiranku senilai 1 dirham, balasannya seakan-akan menyumbangkan emas sebesar gunung untuk berperang di jalan Allah. Apa kada luar biasa? Kenapa? Maka ganal sangat pahala orang memperingati mengagungkan kelahiran Nabi. Karena Nabi itu basyarun lakal basar. Nabi itu manusia tapi kada sama dengan kita manusia. Boleh kita teliti satu-satu. Kita sebelum lahir ke alam dunia berada dalam kandungan mama. Sama Nabi juga sebelum lahir ke alam dunia berada dalam kandungan mama. Cuman berbeda waktu kita dalam kandungan mama maulah susah mama. Mama garing, mama sakit, kemudian nang dihendaki nang model-model nang dihendaki. Ada orang mengidam hendak dibekas adunan gambung orang. Caranya hendak digambung nyaman no karakan ini bekas adunan orang membeli supan banget. Kada diintakan anak pulang talior. Diintakan membeli supan. Maka nang dihendaki nang diurang pulangnya seseorang hendakinya kada mesti umum kada. Itu orang mengidam dah. Susah belum lagi kada kekaruan muntah gegeruak. Itu kan maulah susah mama. Tapi Nabi dalam kandungan tidak ada maulah susah mamanya. Begitu Nabi berada dalam kandungan, tanah yang tandus menjadi subur, pohon nang kuning menghijau, berbuah tuha masa. Kalau kita hendak mengambil ada payah naik ke atas, cukup berduduk berenai di situ di bawahnya tuh kaina buah tuh menjulur surang ke hadapan kita. Sampai wah ini terasa kalau sudah peringatan maulid Nabi mulai masak, bahulu masak tuh, pastel masak tuh. Kaina pulang nasi masak, ayam masak. Kenapa aku tahu? Makan deh. Kaina apabila imbah acara ini kita kada usah kemana-mana, kina berenai aja, kina menjulur surang ke hadapan kita. Coba tarai kina ingatakan. Ini kan berkah memperingati kelahiran Nabi. Kemudian Nabi lahir, kita juga lahir. Cuman kita lahir takut ciak menangis. Rata-rata orang melahirkan anak masih bakut ciak anak dong. Tak kenapa tahu juga puja orang je melihat dunia kalau luasan takajutnya, makanya baku ciak tuh nya biasa di wadah nang halus tak keluar kan takajut maka takut ciak. Amun anak lahir kada baku ciak berarti mati dan anak tuh itu mati di dalam parut, berarti kalau nya lahir mesti takut ciak. Kalau Nabi kada ada berteriak, kada ada menangis. Apa yang terucap di mulut Nabi ketika lahir? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila, dijadikan pangkal doa iftitah kita dalam sholat. Kemudian kita lahir, Nabi lahir, kita lahir penuh dengan kotoran, badan kita kotor, badan kita igat dimandi ibidan. Kalau Nabi lahir sedikit pun kotoran kada ada melekat pada badan Nabi. Jangankan kotoran Nabi sampai wafat lalat kada pernah singgah di badan Nabi, karena kada ada manis dunia pada Nabi. Amun kita lalat belangganan, apalagi bisol pecah 2 biji, kada berjauh lagi lalat ingkang situ pang sudah. Kenapa? Sebab karena kita ada manis dunia.
Kita lahir, Nabi lahir kada membawa tambuni, kita membawa tambuni, kita membawa kotoran, Nabi kada bertambuni, tali pusatnya tatatak berdahulu sudah kada bertambuni. Tapi ibu-ibu jangan berharap anak lahir kada bertambuni, itu bahaya, berarti tambuninya tertinggal di dalam, mengalih bidan, mengeluarkan marah, taimbai kada apa-apa, karena kita kada sama dengan Nabi lahir maktunan lam yara ahadun min sawani. Nabi itu tersunat sudah. Kata Nabi, sebahagian daripada keramahku wulitu maktunan, aku dilahirkan hal keadaannya bersunat sudah, sehingga tidak ada orang, kata Nabi, yang bisa melihat aurat saya. Kemudian kita lagi haloi ba'ayun, Nabi juga lagi haloi ba'ayun. Cuman ayunan Nabi itu nang bergerak seorang. Kenapa? Karena malaikat nang ma'ayun. Kalau kita kan ayunan, orang ma'ayun. Nabi karena malaikat nang ma'ayun, maka malaikat senantiasa membaca tasbih dalam ayunan Nabi. Ada kita dang sanak ma'ayun, cakainya membaca tasbih, bernyanyi dangdut. Nang seikong nyanyi cubit-cubitan, isok lain lagi mabuk lagi nyanyinya, isok lain lagi hendak muntah, aku hendak muntah, bisa ayun anak dah. Ya aku mana muntah, jangan bernyanyi muntah ke sana tuh lo. Soalnya datang nang laki mayun anak pulang bara-bara biri-biri je. Ya aku ngalang-ngalang sapi-sapi hayam-hayam kambai. Nang ada senunuh mayun anak. Manimang kayak itu juga datang nang paninian dia, oh my bungasnya cecok aku jah neng gong je. Tak ada orang di atas orangnya. Jauh ada. Datang nang nenek lelaki jabat ting tong aja. Ada sini orang yang hadir hari ini ada. Maka diugah dengan selawatan, baca selawat ma'ayun anak tuh. Mau koi anak tuh baca zikir kah? Nih jangan lagi nang lagu dangdut. Kadang-kadang anak kada mau guring ma'ayun, oh my bilang nak putus tali ayunan, maka ditukutannya pulang tuh disariki anak. Jadi anak tuh guring dalam keadaan marah, makanya penyakit mudah datang. Kita tuh katanya kalau dalam keadaan marah jangan guring. Nanti kalau sedang marah, sedang sakit hati guring, penyakit datang. Anak karena sariki sakit hatinya, jadi kini terbawa guring, maka anak belum tuha, ya Allah penyakit tumpang tindih dah. Nu kami sana umur anak 10 tahun, tensinya 250. Bukan ngalang-ngalang, banyak penyakit. Kadang anak hanya 3 bulan sudah karena katarak. Banyak penyakit tumpang tindih, belum tuha, dokter aja bingung. Ini nang mana aja dokter diobati kebanyakan penyakit. Obati asam urat kambuh tensinya. Tensi diobati kena jantung. Bati jantung kambuh reumatik, bati reumatik kena mahnya, diobati beimbai duitnya kada cukup, kada diobati mati takajut. Jadi ngalih akhir zaman nih, dari kita kecil nih mendidik anak tersalah, makanya jangan ditakutan nih lagi anak tuh, kadang didustai lah, tuh kucing marau tuh, ayo guring ngeau aja mirip kucing marau mamanya juga. Maka itu kita tirulah Rasulullah. Nabi nang ma'ayun malaikat Jibril, tapi kita kada ada bisa malaikat, tapi paling tidak kita ma'ayun anak dengan iringan tasbih, supaya anak kita dari buayan sampai tiang lahat ilmu terus yang masuk. Makanya Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke tiang lahat. Karena begitu hendak meninggal dunia, ajari pulang kalimat tauhid, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ujar Nabi, talkini orang yang hendak mati di antara kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Karena sampai di kuburan lajari pulang. Apabila datang malaikat, kau jangan ragu, jangan bimbang. Itu adalah makhluk Allah. Ada orang sana tuh membaca talqin semangat minta ampun. Hei Fulan bin Fulan, apabila datang 3 orang malaikat,
Pananya kubur, uji nang dihijab dua juang ngahai, berarti yang satunya itu palsu. Uji si dia, pada nahunya banget. Sampaikan yang lahat disuruh nonton ilmu, makanya kita dari buayan anak selalu bacakan selawatan seperti macam tadi. Maka kita nyanyikan dengan selawatan, membaca cerita tentang kelahiran Rasul supaya anak nang baru lahir tuh masuk ke pendengarannya kalimah-kalimah yang baik. Kemudian Nabi bisa berkeringat, kita juga berkeringat, tapi keringat Nabi berbau harum, keringat kita baunya dipertanyakan. Makanya Nabi walaupun berbau harum, Nabi senang pakai minyak harum. Kita baunya dipertanyakan, kulirnya maka minyak harum. Mandi aja kada bersabun termasuk aku, makanya benyo. Kemudian Nabi itu bisa beludah, kita juga bisa beludah. Tapi ludah Nabi kada sama ludah kita. Ludah Nabi jadi obat, ludah kita bawa musibah. Kamu kada percaya, coba kan boleh kena ludah hibatis kawan, mulai di kapong ni senapa. Kalau Nabi beludah ditunggu orang. Nabi sampai di jarana, banyu habis, hagin nginum kada ada, hagin wuduk kada ada. Tancapkan Nabi anak panah, memancar banyu jadi sumur, namanya sumur jarana. Ramai orang minum di situ, mandi di situ. Datang orang kafir, ditimbainya racun, kada kawan apa-apa. Datang Nabi, ludahi Nabi jadi obat. Kita jangan coba-coba meludahi banyu kawan, kada dinginum kawan lagi, coba akan aja. Makanya aku kada hendak kada meludahi orang. Hari itu aku di sana di pasar tuh, orang teludahiakan anaknya genal pulang tuh 17 tahun dah umurnya, ludahiakan saja pembebal banget. Aku kok dihendak aku mendendak di luar setijin haka kamar aja berdua di sana. Wih genal anaknya, maka anaknya bunga ajuan teludahi. Aku nang ini diludahi gawat ngene, teludahi ini belawan ludah beresnya. Daripada dibelesnya aku cari parlo meludahi. Lagian kalau diludahi kalau aku tambah bungol anak orang, maka susah aku kena. Halam agak pintar lah sedikit. Kalau diludahi bertambah parah kan ngalih. Kenapa? Ludah kita pada sama ludah Nabi. Kita bisa berkencing, Nabi juga bisa berkencing, tapi kencing kita kada sama kencing Nabi. Kencing kita berbau hancing, apalagi bah makan jingkol on katai. Itu 2 hari masih ada gelombang alonnya, baunya tadi bisa itu. Bergelombang alon bau kami, cobalah. Kemudian rasanya makin pahit, mungkin percaya rasa iha. Kalau Nabi rasanya kada berubah air kencing, kemudian baunya pun kada ada. Makanya sebagian ulama mengatakan kencing Nabi itu kada najis, itu khususiah untuk Nabi. Makanya Ummu Aiman pernah suatu saat bermalam di rumah Nabi. Nabi kalau berkencing malam ditadah dalam satu wadah, diandak kain esok pagi membuang. Ummu Aiman imbah sembahyang malam, beribadah malam, haus cari banyu. Ada tetamu dalam banyu dalam wadah tadi dinginum habis oleh siden. Ada tahu bang baunya kada ada, rasa kada berubah. Esok pagi Nabi cari, jen Nabi mana banyu kami kok tadi hilang. Ujar Ummu Aiman sudah habis ku nginum. Mak jen Nabi itu kencing ko, marah aja sahabat jauh Aiman, sudah habis kena nginum. Ayo haji Nabi apa boleh buat? Amun kau sudah tenginum air kencing saya, maka disidin kau selama-lamanya dijamin kada akan pernah sakit parut lagi. Kencing Nabi jangan coba-coba kami minum kami kawan, dijamin malam 7 sakit parut. Kenapa? Kada sama kencing Nabi dengan kencing kita. Untuk apa kita memperingati kelahiran Nabi dan keistimewaan Nabi? Imam As-Siri As-Sokati berkata dalam satu makalahnya, Imam As-Siri As-Sokati ini seorang waliullah yang besar. Beliau punya muridnya gin wali. Imam Junaidi rahimahullah murid Imam As-Siri As-Sokati. Ada pulang satu perempuan jadi wali juga. Muridnya perempuan ini beranak lelaki halus, dititipkan ke pondok pesantren awan kiai, nyaman sidin belajar awan Imam As-Siri As-Sokati. Rupanya kiai itu suatu saat menyuruh anak itu mengambil sesuatu liwat di tepi sungai. Nangaran kakanak tetamu banyu, main-main banyu, terpelisit berjejak tagulimpas termasuk ke sungai tenggelam. Ditajuni oleh para santri kada dapat. Akhirnya siwa penyelam nang ahli kada dapat juga dari pagi sampai tengah hari kada dapat. Bingung kiai macam mana mengkabarkan kaumannya kalau anaknya tergugur sampai tengah hari kada dapat. Kayak apa nanti mamanya kuat apa kada?
Akhirnya Kiai mengambil jalan tengah, berangkatlah menemui Imam As-Siri As-Saqati, menyampaikan bahwa murid sempian ada bisi anak lelaki diandak ke Punduk Ulun. Wah, ini tadi pagi tergugur sampai tengah hari kada tetamu mencari, mungkin sudah mati. Kayak apa aku nyampaikan dengan murid sempian dok, kada sanggup aku. Ujar Imam As-Siri As-Saqati, kena aku memanggil. Dipanggillah perempuan tadi. Begitu datang kata Imam As-Siri As-Saqati, hari ini aku hendak melajari engkau bab takdir awan bab sabar. Kenapa? Karena setiap hidup ada takdirnya. Setiap hidup sudah ada yang ngatur. Apa yang terjadi tidak terlepas dari kehendak Allah. Kita kadang-kadang lari dari takdir Allah. Maka itu nang kedua ujisidin, kita harus bersabar hidup. Curiga muridnya nih, curiga karena wali juga. Kenapa guru pun mengajari bab takdir awan sabar sekaligus? Ditanya, kenapa tuan guru? Ujar guru, anakmu nang kau titipkan awan kiai di pondok itu tadi pagi tagulimpas berjajak termasuk ke sungai sampai patang ini belum ada ketemu lagi. Mungkin anakmu sudah mati. Ujar nang bibini itu tadi menjawab, innallah la yuridu zalika, sesungguhnya Allah kadang menghendaki yang demikian itu anakku mati. Rupanya cakap perempuan berimbai dengan firman Allah, kun fayakun, jadi olehmu maka jadi. Makanya wali itu kalau bercakap serentak dengan firman Allah, kun fayakun. Wali itu apabila berkehendak tak imbai dengan kehendak Allah. Apabila berdoa tak imbai dengan Allah mengabulkannya. Maka wali kada disuruh Allah berdoa kecuali Allah sudah menyiapkan hendak mengabulkannya. Jadi kalau wali berdoa bukan wali nang mengabulkan, Allah cuma tak imbai dengan wali berdoa karena wali adalah pilihan Allah. Kada berdoa kecuali Allah menghendaki sudah. Makanya wali itu kalau berdoa kabulnya bercakap aja bisa kabul. Kadang bergaya gitu bisa kabul. Ada di zaman dulu namanya seorang wali Habib Soleh. Habib Soleh ini terkenal kawaliannya. Ada orang Tionghoa di kampung dah karena penyakit lumpuh. Orang Tionghoa, mau kada paham Tionghoa Cina, mau kada paham Cina Tionghoa, mau kada paham berbuli ke Cina pulang. Ini tentang situ, bang berputar tengah hari-hari. Biasanya penceramah pak habisan modal data terbuli-buli di situ tak. Jadi Tionghoa ini mama abahnya karena penyakit lumpuh lawas bertahun-tahun bawanya kepada Habib Soleh, Beb tolong sembuhkan abah saya. Kalau sembuh aku beri hadiah nih duit sakupor. Ujar Habib Soleh, bawa sini kopornya. Dibawa buka Jesiden, dibuka menarang duit dalam kopor tadi. Ujar Sidin hambur di situ, tumpahkan di situ, ditumpah duitnya. Kiau Sidin santri Jesiden kumpulkan duit nih, tuyok di situ, tuyok. Diambil santri dituyok di situ. Ujar Kiai Ujar Habib Saleh, ambil kurik api, mancis ambil, bakar duit tuh. Begitu santri mengambil mancis hendak membakar, Cina na lumpuh, ada sadar lagi malacong. Malu kopi duit tadi. Bip tolong bip, jangan dibakar bip, kami ngalih ngumpulkan duit. Ayo Haji Habib masukkan ke kupur pulang. Jin habulikan ikan wagas sudah. Karena ajuti bener sambo. Wale, mun kita jangan coba mengajuti nang peninian lumpuh tambah lumpuh coba sarai. Kenapa kita kada wali? Di pondok pesantren Tabu Ereng Jawa Timur. Di situ ada pondok pesantren putri Ki Adlan Ali namanya pengasuhnya. Ki Adlan Ali nih mengajar kitab bab doa minta hujan. Bukan minta hujan, terbaca babnya benar tentang doa minta hujan, menderau hujan. Habis pengajian sampai hujan. Kita beristilah sembahyang istisqa minta hujan, cakanang hujan. Kami di pesantren hari itu semua istisqa minta hujan. Bertujuh tukang baca doa termasuk aku. Sekali hujan di Sungai Sarin. Kurang nakal semua istisqa hujan. Kami nanti pesantren semua istisqa kada. Tapi imbah di Sungai Sarin beberapa hari kemudian hujan juga di pondok. Sesuai dengan janji Allah, ud'uni astajib lakum. Allah berjanji mengabulkan doa, tapi Allah kada berjanji apabila mengabulkan. Imbah di Sungai Sarin hanya di pesantren. Jadi doa kabul cuman kaina. Kenapa? Yang langsung itu doa wali. Jadi ujar Sidin, Allah kadang menghendaki anakku mati. Bawa aku ke wadahnya. Dibawa oleh Imam As-Siri As-Saqati dengan Imam Junaidi rahimahullah dengan kiai tadi dan mamaknya berempat. Sampai ke pinggir sungai,
Lalu mamanya bersuara di muara sungai. Ujar mamanya, ya bunaya, hai anakku nang masih halus. Apa jawabnya? Labbaik ya ummah, enggih hai mama, aku di banyu. Coba keajaiban yang Allah berikan kepada orang mulia. Sekalinya anak dalam banyu bersuara, kodong orang ke atas, bisalah. Aku hajar itu santri waktu libur minjem tip gimana? Minjem dapat tahu juga kok. Berdangdut sekalinya, wami berjoget kayu wang tiler. Muyak aku ambil kok tip timbai ke sumur. Begitu kok timbai ke sumur, sekalinya di dalam sumur masih bernyanyi lagi tip tuh. Aja kok sakti juga tip orangnya. Tapi kada lawas saya beburinek ngeok juga. Kalau ini suara asli timbul keluar, disorong oleh mamanya tangan kamu harap banyu, sekalinya bahkan cawai tangan anak, selamat anaknya. Tecangang Imam As-Siri As-Sokati, rupanya ini wali, muridnya wali. Kayak apa Imam As-Siri As-Sokatinya? Imam As-Siri As-Sokati itu menjaga wudhu jangan batal selama 90 tahun kada suah guring berebah. 90 tahun setiap malam guring berduduk, menjaga wudhu jangan batal. Karena menurut fikih kalau kita guring berduduk wudhunya kada batal kecuali berebah. Apa kata beliau? Kata Imam As-Siri As-Sokati rahimahullah, man qasada maudi'an yukra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya raudatan fil jannah li'annahu ma qasada zalikal maudi' illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam As-Siri As-Sokati rahimahullah, barang siapa yang menyengaja menyiapkan tempat ini untuk dibacakan tentang cerita kelahiran Nabi. Ini dari semalam sudah dipasang tinda, ini panggung sudah dipasang, hambal sudah diampar. Untuk apa? Tadi sama-sama kita ikuti pembacaan tentang kelahiran Nabi. Maka orang nang susah payah menyiapkan tempat ini, oh jasidin fakat u'tiya raudatan fil jannah, maka sungguh dia disiapkan Allah satu taman, satu tempat di dalam surga. Li'annahu ma qasada zalikal maudi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang tidak akan menyiapkan tempat semacam ini dibacakan tentang cerita kelahiran Nabi kecuali karena memang ada mahabbah, cinta kepada Nabi. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ujar Nabi, siapapun orang nang mencintai aku, inya berhak bersamaku di dalam surga. Cuman Nabi menambah amalan, amun hendak masuk surga dengan selamat, 4 macam yang diamalkan. Yang pertama, ujar Nabi, afsus salam, sebarkan olehmu salam. Siapa haja tetamu beri salam, ke rumah siapa haja masuk beri salam, siapa haja menelpon angkat beri salam. Orang yang selalu memberi salam nanti masuk ke dalam surga dengan selamat. Maka itu senantiasalah kita sebarkan salam. Memberi salam hukumnya sunat kifayah, menjawab salam fardu kifayah. Jadi kalau ada orang 10 datang, seikong haja memberi salam, jangan ke se-10-nya. Kasihan nang datang tadahulu talior menjawab, aku menyesal tadahulu ogisidin. Singkal muntong menjawab, orang seikong haja beri salam. Cuman menjawab salam fardu kifayah, sekalipun fardu kifayah kita hendaknya semua menjawab. Apa sebab? Karena kalau orang memberi salam berarti dia mendoakan selamat untuk kita. Masa kita kadang membalas Assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan atas kamu. Kita berenaikan ke terima kasih, jawablah waalaikumsalam. Bahkan kiai kami ayah juga bilang, kata sini kalau orang memberi salam jawab nang lebih. Umpama orang memberi salam, Assalamualaikum, jawab labihi waalaikumsalam warahmatullah. Amun orang beri salam, Assalamualaikum warahmatullah, labihi waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Amun orang memberi salam, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, labihi lagi waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh. Amunnya sampai ke situ beri salam, lawan lagi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa marfiratuh. Jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa marfiratuh wa ridwanuh. Amun yang beri salam dihabisakannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa marfiratuh. Terpaksa menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa marfiratuh wa ridwanuh. Wah, habis tuh. Nah, barangnya habis dari lagi. Artinya apa? Amun orang berdoa kepada kita tentang kebaikan, balas doa kalau bisa lebih daripadanya mendoakan. Karena kalau kita nih hati selamat daripada menghendaki orang celaka, nanti masuk surga bisalam dengan selamat. Nabi pernah suatu saat duduk bersama sahabat di dalam kitab mengenal Asmaul Husna nang punya guru bahit. Jadi sedang duduk ujian Nabi ini kada lawas lagi nih datang penghuni surga. Sekali datang orang biasa ilmunya kada pati menunjul, amalnya kada menunjul juga. Kenapa aja sahabat nih makan ini ahli surga? Sahabat Amr bin As penasaran, tapi kedua ini bertanya. Isok duduk pulang bersama Nabi. Nabi ngomong lagi kayak itu. Sekali datang nang semalam pulang cukup 3 kali datangi sahabat Amr bin As orang tuh. Apa amalanmu? Uji sidin aku kada banyak amalan, cuman hatiku nih selamat daripada menghendaki orang sengsara. Aku kada ada kepingin orang tuh susah, kada kepingin. Mun kita nih ya Allah ketujuh banget mampus si orang. Apalagi nya waktu sugih sumbung minta ampun, kalau membawa pumpung sok hendak mangkat gasnya, banyunya tuh naik ketimbuk habis tambur bunga kawan, makanya nanam belum tumbuh lagi. Bangsat nih Jesiden. Apabila susah tuh hanya begitu susah dapat musibah apa Jesiden empus tak coba aturannya jangan ada kata-kata empus tak. Kita kasihan melihat orang susah melihat orang susah, senang melihat orang senang. Itu kalau hati selamat, nanti katanya masuk surga bisalam dengan selamat. Yang kedua ujian Nabi amalannya wasilul arham, pererat tali persaudaraan. Apapun alasannya, sayangi saudara melebihi daripada menyayangi harta. Akhir zaman ini orang kadang lebih menyayangi harta daripada persaudaraan. Gara-gara membagi harta warisan pecah ading bading. Orang sayangi jangan saat pecah ading bading. Mun harta kada dapat marah nyaman naik mencari. Tapi mun ading lari kada mengakui dan sanak lagi kemana cari ganti. Mama tuh ada umur 91 jadi harapan betianan lagi nang Tuhan itu. Lagian kalau betianan memilih supan pulang. Aku pada ibu-ibu di sana. Ya aku buaya mau 90 tahun yang lagi betianan biayanya masuk Quran isok pena uang Tuhan betianan. Nah kita kalau ading hilang kada dapat mencari lagi. Tapi kalau harta hilang kan bisa mencari. Tapi uang kadang tahan bakal lahi sepadingan berbagi harta warisan. Coba orang lihat orang bahari. Orang bahari mana ada bakal lahi membagi harta warisan. Kenapa? Nang ditinggali kedede anak menjerau. Aduh kucing hasa perinduan. Ada kalau dirabutakan tayo mau dikocaknya. Ada dapur harang sebuah betali dewai pulang itu sudah. Ada kalau diangkat dapurnya tertinggal buritnya kada kalau dipakai juga. Orang bahari nyaman meninggalkan anak kada meninggalkan warisan, makanya rukun sepadingan orang bahari. Makanya orang bahari itu kalau berkunjung kepada sana pemilih umma sukanya inya. Apabila bakal kawinan seminggu sebelum hari hanya datangan sudah kena dia bulikan bertetangisan. Kenapa? Hatinya tuh bersayang-sayangan. Kada suah merebutkan dunia, kada suah merebutkan harta. Yang direbutakan pang kadede. Wah ini orang kadang-kadang mudah memutuskan tali persaudaraan. Orang dahulu kalau kita ke rumah pemilih kada boleh-boleh kalau belum makan. Aku tulak ke rumah sepupu sekali. Jadi jam 9 nak boleh. Jak kakak kada boleh kau boleh makanan hula. Jaku kada kahai aku belum lapar lagi. Kada di sini makanan hula. Ini kam kepuhunan tuh handalannya tuh. Laku tani orang handalan banget kepuhunan. Jadi kam yang ada makan gena. Maka kegandangan aku katitian tinggi-tinggi pulang tuh. Jaku boleh tergantung di katitian ni imam aku. Namun tergugur nyaman bakunyong tergantung tuh. Kayakat kau baik makan. Hadem hatiku, ayo aja aku makan. Hayangku tadi tinggal bakaut aja lagi sakalnya belum memasak. Nang bini kada lawas turun ke hijau rumah mesti kangkong sekalinya. Mah 2 kali taguringan aku mahadang masak. Aku jauh kayak ini lauk kangkong pulang tuh mahadang berjam-jam. Apa boleh buat? Kenapa? Pantang tamu datang parut lapar. Apa sebab?
karena kata Nabi, man at'ama akhahul muslim syahwatahu haramahullahu ta'ala ala nar. Siapapun orangnya yang pernah menyuguhi orang Islam sesuai dengan seliranya, haram jasadnya tersentuh api neraka. Maka waktu Habib Lutfi hendak datang ke Kula Tungkal, ulun dipanggil ayah, bertakun kenapa kesukaan Habib Lutfi itu. Dia kenapa, maka sini bertanya, apa pulang kesukaan Mbah Isuki? Aku kegendangan sidin ke 7 sate. Sekali Habib Lutfi datang, Pak Isuki datang, asli sate itu ada. Dulu kan pernah Habib Lutfi datang ke Tungkal, tapi kami Tungkal jangan dituruti. Orang sini jangan mengundang Habib Lutfi, kada bakal datang. Kami kenapa maka datang? Karena sidin harus bertamu. Pas kami di Jawa mundok, biasa pang dulu dengan Habib Lutfi, kada kayak ini ngalihnya. Jadi berpandir ini biasa. Jadi ada gambar ayah kami hendak di dinding, berdiri sidin. Ini aja sidin wali nih. Mandang sidin kako, aja sidin tolong pertemukan aku dengan beliau. Aku kada terpikir belum ajar di pondok tuh, karena aku masih mundok di sana. Sekalinya bulik diandak ayah aku di pondok, pas hendak mengadakan haul, rencana hendak mengundang Habib Tahir, karena alumni dari Bangil. Ada Ustaz Maki waktu itu hendak mengundang Habib Tahir, nah haul tadi datang Habib Tahirnya. Jadi saya busul, begitu saya telepon ke Jawa, ada kawan saya yang tahu pada Habib Lutfi bertemu. Bagaimana kalau Habib Lutfi mahadap ulun ke ayah? Macam mana ya? Ini Habib Lutfi hendak bertemu sampian. Ayuha aja sidin, undang ke Pekalongan. Makanya sidin datang deh, karena sidin langsung nang hendak bertemu dengan ayah. Karena Habib Lutfi bilang ayah itu wali. Sebelum datang ayah tanya apa kesukaan sidin, maka disiapkan supaya cocok dengan seliranya. Apalagi menjamu Habib ini, maka nanti dia selamat daripada sentuhan api neraka. Makanya tamu datang pantang bulik dalam keadaan lapar. Kalau begitu nanti tadkhulunal jannata bisalam, masuk ke dalam surga dengan selamat. Yang ketiga, yang keempat, wa atimut ta'am, senantiasa memberi makan kepada orang yang lapar. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasuniyam, bangun malam, sembahyang malam sementara orang sedang gulingan. Maka ujian Nabi, tadkhulunal jannata bisalam, nanti masuk surga dengan selamat. Termasuk amalan surga adalah mengagungkan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa tujuan kita memperingati kelahiran Rasulullah? Sedikit lagi, tujuannya untuk mencontoh tauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebab? Karena Nabi itu uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik dalam kehidupan. Apa akhlak Nabi yang harus kita tiru? Pertama, Nabi itu syadidal haya'i wat tawadu. Nabi itu bersangatan pemalu dan rendah hati. Nabi itu pemalunya luar biasa. Cuman kata Nabi, sifat malu itu akhir zaman diambil Allah. Makanya nanti akhir zaman sifat malu itu berkurang. Kemudian yang kedua, Nabi itu wat tawadu, punya sifat hati rendah. Rendah hati Nabi. Pernah suatu saat Nabi hendak menyembelih kambing, mengadakan satu acara. Para sahabat bertawar masing-masing. Uji sahabat nang satu, biar ulun nang tukang sembelih ya Rasulullah. Ayuha jen Nabi, jenang seikong biar ulun tukang kuliti, jenang seikong ulun tukang cancang dagingnya, jenang seikong ulun tukang masaki. Ujian Nabi, marah aku tukang angkut kayu apinya. Itu kan paling uncit gawi itu, tukang angkut kayu api. Tapi Nabi lakukan, mengajarkan kepada para sahabat, hidup tuh jangan merasa tinggi, jangan suka minta dihargai orang. Dihargai orang kakada kah, ayuha kada apa-apa. Apalagi model kita nih, dihargai orang kakada kah, marah, bisa kada berharga bang. Makanya ya Imam Khatim Al-Asam, kita nih supaya hidup nih tentram, damai, merasa nyaman, empat nah harus digawi. Apa dia? Pertama, amun orang salah awan kita, maafakan langsung, jangan nunggu minta maaf. Yang kedua, kita jangan bulah salah awan mereka. Laki bini kan gitu juga, amun nak tentram hidup dan rumah tangga, amun laki tersalah, maafakan.
Tapi pian jangan membalas salah laki gitu pula. Sebaliknya, laki tulak ke acara maulid pakai baju putih, sampian hendak tulak ke kampung sebelah, tinggalin nang penggentong baju di dinding. Nyaman laki bulik kena menggentong baju di dinding. Soalnya laki bulik bukan bergantung baju di dinding, mencari pako. Gantung ke pako bakarat pulang tuh, habis karat pako tersangkut di gulu baju. Sempian bulik jangan marah, maapakan laki sempian. Ambil bajunya, tapas bajunya. Amun pian kada suka laki bergantung baju di pako, cabut pakonya tuh, selesai. Jangan harunom. Dasar lagi lelakian nih, bangsa pembarang banget. Dasar penyakit keturunan. Ini mirip arwah abahnya nih di sini. Siapa nang kada sarik sidin dipadakan mirip arwah abahnya. Makanya kita nih maafkan kesalahan suami dan kita jangan membalas salah kepada suami. Suami begitu pula apabila istri tersalah maafkan, tapi jangan membalas salah dengan istrinya. Kata kita paling nyaman itu kita jangan berbuat baik apa nang kada disukai orang, tapi berbuat baiklah apa nang disukai orang. Jangan berbuat nang kada disukai orang. Laki jangan berbuat apa nang kada disukai bini, tapi berbuatlah apa nang disukai bini. Bini juga jangan memperbuat apa nang kada disukai laki, tapi berbuatlah apa nang disukai laki. Kalau bini hendak bertukar jilbab rabbani, tukarakan. Yang nukar baju seragam, tukarakan. Dan nukar gelang, tukarakan. Dan nukar kalung, tukarakan. Siapa takut asal ada duitnya. Bini nampak hendak laki turuti. Bini hendak minum laki minum kopi ulahkan. Yang makan limping akan. Yang nak cincau kan. Yang nak kawin pulang pikirkan. Yang mandinya sakit di setiap. Hidup ukur. Nang ketiga aja kita nih jangan suka mengharap orang berbuat baik kepada kita, tapi nang keempat kita lah selalu berbuat baik kepada orang. Laki jangan mengharap bini menghargai laki, tapi laki belajar menghargai bini. Bini jangan mengharap laki menghargai bini, bini nang menghargai laki. Jangan mengharap orang berbuat baik sementara kita ada berbuat baik kepada orang. Kita ni kadang-kadang minta dihargai, tapi awak kada bisa menghargai orang. Kita ni dihargai orang kan ada sama aja kayak orang kada berkabun. Orang ada berkabun kada pernah senang hatinya sawit mahal, kada pernah susah sawit murah. Kenapa yang ada berkabun? Ini awak berjual kampung harunom. Orang berjual gambung, sawit murah sibuk, sawit murah aja. Jadi kawan berapa hektar garang nih bisi kabur, canang ada aja bisi gambung benerai. Nah kenapa makan sibuk? Amun sawit murah aja, gambung gua kada laku. Jadi kita kalau senang dihormati orang, senang disanjung orang, nanti jadi orang anjungan. Kalau kita ini sedih dicaci orang, jadi orang tersinggung, jadi orang perajuan. Maka kita jangan pernah tersanjung dihargai orang, jangan merasa tersinggung orang kada menghargai. Cuman bisa bercakap cuman, amun sudah takana tahu asap panas juga. Aku suah dah pada Riau juga, tapi kan di sini jauh sana. Dataran bot dari rumah, aku membawa santri seikong. Ustaz Husna ini aku bawanya masih kelas 3 sanawiyah. Dulu kan aku nang sering ku bawa Ustaz Anwar ada Bili, nya pergi ke Banjar berpindah aku sambil melatihnya ceramah. Jadi Ustaz Anwar ada Bili, Ustaz Husnain itu sebelum aku ceramah, aku suruhnya ceramah berdahulu sambil melatih. Nyaman kini bisa ceramah, soalnya wah ini harapnya ceramah pada aku. Inilah aku kali hebatnya nih senjata makan tuan nama. Aku boleh buatlah dari makannya berdahulu dah. Jadi aku membawa santri sampai ke tempat, sekalinya sangkiku belum ku anda ke kamar lagi, masih di 3 kursi lagi. Tuan rumah bercakap, biasanya Ustaz aja nak ceramah di sini orang pilihan, kamu kada Pekanbaru orang Jakarta, orang Tembilahan aja jarang. Kenapa? Karena nih tahun ini maka kada orang Jakarta, ko telepon jangan di Pekanbaru berhalangan, ko telepon nang di Jakarta berhalangan. Dem hatiku seikungannya lo konang patoh orang Jakarta seluas itu berhalangan beretaan. Mun berhalangan beretaan tuh undang ayo tintengon malam teh atau bagaimana. Iya sok banget. Nyaman ya ko teleponnya kawan ko di Tongkal tolong dia carikan penceramah di Tongkal. Besi ngai saya panang kawa. Alhamdulillah aja Ustaz kawa kesini. Tapi kira aku berarti aku nih Ustaz basing lah begitu. Belum tahu dia. Tapi sombongnya. Ya Allah aturannya kada payah lah sombong-sombong. Kita nih jangan mengharap orang berbuat baik kepada kita, tapi kitalah berbuat baik kepada orang. Mau kita mengharap andi orang tuh kada boleh tamak ngarannya. Orang tamak tuh kada bagus.
Katanya dalam hikam tuh, kita hendak berbelanja ke seseorang, hendak murah mungkin kada boleh. Kenapa berbelanja ke situ? Supaya kada bayar kada boleh, tamak ngarannya. Makanya aku ditungkal tuh ngalih hendak masuk warung alam raya kada mau dibayari. Masuk Islamik sudah ada yang membayari akan. Masuk warung kali 3 kada usah tu tadi sudah ada yang membayari akan. Masuk ke Asia Baru nukar nasi kada dibayari juga. Masuk ke mana aja aku kada bayar. Muyak aku masuk ke toko emas. Sekali bayar seluang tahu. Ya aku mentolak ke toko emas kada bayar aku 2 kali sehari ke toko emas. Cuman bayar. Itu tamak ngarannya. Ada boleh mengharapkan diurang. Jadi aku suah mengharapkan diurang. Itulah keundangan 2 imbah maghrib syuting, imbah isya syuting. Jadi imbah maghrib itu orang bahaul tahun menuju hari, imbah betahlil suruh nyurang nasi panas, sup panas, lauknya ikan nila bersambal acar, nyaman banget. Aku hendak bertambah kegenangan, imbah isya masih ada syuting lagi. Jaku pada kawan-kawan, jaku jangan nurut ya payuhan nambah. Aku masih ada syuting lagi. Kawanku maka berhimat bertambah, terbalik-balik ikan nila atau dibuatnya. Aku nonton gimana lagi, sekali mbak Isa habis baca doa apa yang keluar, bubur kacang sekalinya. Aduh, jaku menyesal lah kok. Makanya aku di mana aja aku kubuhit, aku teruskan makanan lainnya. Makanya tadi sok habisakan kalau ada makan lagi baca doa apa. Kalau jauh boleh ketemilahan, baik berhimat aku habisakan berenai aku menghabisakan. Nah jadi kita nih jangan pasti mengharap orang berbuat baik kepada kita, tapi kitalah berbuat baik kepada orang. Nabi itu tawaduk, rendah hati. Makanya kita ini kayak apa aja hebatnya harus merendah. Apa sebab bagaimanapun hebatnya kita pasti ada kurangnya. Ada kisah, beberapa kisah ini hanya wabillahi taufiq wal hidayah. Cerita orang sombong nih kisahnya. Jadi orang ini tingkatan tinggi, minta maaf nih orang pintar nih. Kadang juga sombong, cuman dia merasa hebat bener ya. Karena harap orangnya pintar. Titil gen profesor dah. Rupanya si Din hendak mengadakan penelitian menyeberang laut. Nih kayak Pulau Palas ini kan nyeberang. Hendak mengadakan penelitian ke seberang sini. Dari seberang sana berhari mun hendak menyeberang kada kayak pumpung, bersampan bakayo. Pumpung jarang ada. Jadi naik perahu nang tukang tambang nih kak anak berdua. Nang sikong tamat SD, sikong tamat SMP. Jadi rupanya di perjalanan profesor bertakon, ya profesor Ding, kau nang di belakang ini tamat nang apa? Aku Pak aja tamat SMP. Menyambunglah lagi, kada, kenapa ungkus kedada? Kasihan kau tinggai, berarti kau sudah menyia-nyiakan seperempat hidupmu. Karena ini anak. Akhirnya tanya pulang nang di hadapan, ikam Ding tamat napa? Tamat SD, nyambung kada, ungkus kedada, rumah kasihannya Ding uji si Ding. Berarti ikam sudah menghabiskan menyia-nyiakan separuh hidupmu. Rupanya sampai di tengah laut sampan bocor, gelombang kuat, hendak karam sampan, sedikit lagi hendak karam. Nah jenang berdua gawat kita nih, nang Tuhan ini bisa jawab kunyong. Hehe. Jadi jenang berdua, Pak Profesor, kami hendak bertanya, sampian bisa lah bakunyong. Nah ja Profesor awal bisa bakunyong. Subhanallah jenang berdua, berarti Pak sampian sudah menyia-nyiakan seluruh hidupmu. Karena kalau tinggalan mati Pak. Namun kami masih ada separuh lagi, lumayan. Makanya kita dimarah kayak pagi hebatnya, jangan pernah merasa hebat daripada orang. Kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dunia wal akhirah, husnul khatimah was sa'adah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.